Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah geometri dan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Video ini merupakan bagian yang pertama dari pertemuan yang ke-6. Kita beri nama 6.A yang akan membahas topik atau materi tentang ketaksamaan pada segitiga. Tujuan perkuliahan pada bagian ini, setelah mengikuti perkuliahan pada bagian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami bukti-bukti pada teorema ketaksamaan segitiga. Kita mengingat kembali atau merecall materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, Coloreri 245 yang menyatakan bahwa besar sudut eksterior suatu segitiga adalah sama dengan jumlah dari besar sudut interior yang tidak bersisian dengannya. Pada gambar ini, maka sudut eksterior segitiga ABC adalah sudut 4. Sehingga besar sudut 4 sama dengan besar sudut 2 ditambah besar sudut 3. Dan ini sudah dibuktikan pada pertemuan atau video sebelumnya. Sehingga mudah dipahami bahwa besar sudut 4 lebih besar dari besar sudut 2 atau ukuran sudut 4 ya, lebih besar dari ukuran sudut 2 dan ukuran sudut 4 lebih besar dari ukuran sudut 3. Dikarenakan setiap sudut memiliki ukuran atau besar yang positif, maka tentu mudah dipahami bahwa berlaku ketaksamaan seperti ini. Artinya bisa kita sebut bahwa ukuran sudut eksterior suatu segitiga itu lebih besar dari ukuran sudut interior segitiga tersebut yang tidak bersisian dengannya. Pernyataan yang ini, yang saya berikan pointer ini, atau pernyataan ini, narasi ini kita sebut saja sebagai lema 353. Kemudian kita mengingat kembali teorema 333 yang berbunyi teorema ini, jika dua sisi pada sebuah segitiga adalah kongruen, maka sudut-sudut di hadapan kedua sisi tersebut adalah juga kongruen. Sehingga pada gambar ini apabila panjang PQ sama dengan panjang PR atau PQ kongruen PR, maka sudut Q kongruen dengan sudut R. Dan bukti dari teorema ini sudah dibahas pada pertemuan atau video sebelumnya. Berikutnya kita mengingat kembali teorema 334. Ini adalah konvers dari teorema 333 yang berbunyi jika dua sudut pada sebuah segitiga adalah kongruen, maka sisi-sisi di hadapan sudut-sudut tersebut juga kongruen. Jadi apabila pada segitiga PQR sudut Q-nya kongruen dengan sudut R, maka sisi di hadapannya yaitu PQ dan PR saling kongruen. Dan pembuktiannya juga sudah dibahas pada pertemuan atau video sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas teorema 356. Penamaan teorema ini kita sesuaikan dengan penamaan atau penomoran pada referensi yang kita gunakan. Nah, bunyi teorema ini adalah jika sebuah sisi suatu segitiga adalah lebih panjang dari sisi yang kedua, maka ukuran sudut di hadapan sisi yang lebih panjang adalah lebih besar daripada ukuran sudut di hadapan sisi yang lebih pendek.
Nah, ini saya artikan di sini. Semoga bisa dipahami maksudnya, meskipun panjang tetapi sebenarnya ini mudah kita pahami maksudnya. Nah, teorema 356 ini dapat kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Apabila ada segitiga ABC, kemudian panjang AC lebih besar dari panjang AB, ini beberapa buku ada yang menuliskan dengan menggunakan notasi MAC. MAC berarti panjang segmen AC. Di sini kita gunakan saja agar lebih simpel. Saya sesuaikan dengan penulisan yang ada di referensi. AC lebih besar dari AB. Artinya panjang AC atau panjang sisi AC lebih besar atau lebih panjang dari panjang atau ukuran segmen AB. Maka ya, ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut C. Kita akan buktikan teorema 356 dalam gambar di samping ini. Segitiga ABC, diketahui bahwa AC lebih panjang dari AB, sehingga nanti akan dibuktikan bahwa sudut di hadapan AC yaitu B itu lebih besar daripada sudut di hadapan AB yaitu C. Kita mulai dari pernyataan bahwa segmen AC lebih panjang dari segmen AB. Maka kita bisa menentukan atau terdapat titik D pada sisi atau segmen AC sedemikian sehingga AD kongruen dengan AB. Alasannya kita dapat mengkonstruksi segmen garis dengan panjang tertentu, atau kita bisa sebut saja kita menggunakan ruler postulate. Anda bisa melihatnya pada referensi. Nah, D di sini ini perkiraan saja. Jadi gambar tidak selalu precise. Sehingga di sini AB kongruen dengan AD. Kita berikan simbol seperti ini. Berarti AB dan AD kongruen. Kemudian hubungkan titik B dan D. Dua buah titik dapat dihubungkan dengan segmen garis. Alasannya seperti itu. Kita hubungkan. Kemudian kita berikan nomor-nomor pada masing-masing sudut untuk memudahkan kita nanti dalam pembuktian. Baik, sehingga diperoleh besar sudut 1 sama dengan besar sudut 2. Nah, mengapa ini kita bisa tuliskan? Karena kita ingat bahwa jika dua sisi pada sebuah segitiga itu kongruen, maka sudut-sudut di hadapannya adalah kongruen pula. Kita bisa mengingat kembali teorema 333 yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Sehingga di sini segmen atau sisi AB kongruen dengan segmen AD, maka sudut di hadapannya adalah kongruen, yaitu sudut 1 dan sudut 2. Sehingga besarnya sama. Besar sudut 1 sama dengan besar sudut 2. Padahal besar sudut B tadi ini ya, itu sama dengan gabungan atau jumlah dari besar sudut 1 ditambah besar sudut 3. Saya kira ini mudah dipahami. Kita gunakan alasan postulat penjumlahan sudut. Dan mudah dipahami pula bahwa besar sudut B itu lebih besar dari besar sudut 1, atau ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut 1. Ini juga mudah dipahami karena setiap ukuran sudut itu positif.
Sehingga ketika besar atau ukuran sudut 3-nya saya hilangkan, maka menjadi lebih besar. Kemudian kita substitusi besar atau ukuran sudut 1 dengan ukuran sudut 2, karena di sini sama, maka saya substitusi ini, pointer saya ini, dengan ukuran sudut 2, karena keduanya sama, sehingga diperolehlah ini. Saya berikan tanda bintang 1. Jadi alasannya substitusi. Nah, di sisi lain, kita bisa fokus ke segitiga BDC sekarang. BDC. Nah, pada segitiga BDC ini, maka sudut 2 merupakan sudut eksteriornya, yaitu sudut eksterior segitiga BDC yang tidak bersisian dengan sudut 4. Tentu kita pilih 4 karena 4 ini adalah sama dengan sudut C. Jadi 4 di sini tidak lain adalah sudut C sendiri. Nah, sehingga berdasarkan lema yang kita sebutkan di depan, 53, 53, bahwa besar sudut 2 atau ukuran sudut 2 lebih besar dari ukuran sudut 4. Kemudian kita berikan tanda di sini dengan bintang 2. Selanjutnya dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh bahwa dari bintang 1 diperoleh ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut 2 dan ukuran sudut 2 lebih besar dari ukuran sudut 4. Sehingga dengan transitif ketaksamaan, Anda bisa lihat di sini diperoleh ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut 4. Anda bisa memahaminya dari sini. Maka terbukti karena tadi bahwa sudut 4 sama dengan sudut C, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk terakhir ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut C, dan terbukti untuk teorema 356 ini. Kita lanjutkan ke teorema 357. Teorema ini berbunyi, jika ukuran satu sudut pada sebuah segitiga adalah lebih besar dari ukuran sudut yang kedua, maka sisi di hadapan sudut yang lebih besar adalah lebih panjang dari sisi di hadapan sudut yang lebih kecil. Terjemahannya dapat dibaca pada bagian bawah. Sama seperti teorema 356, kita nyatakan dulu pernyataan tadi dalam bentuk yang lebih sederhana. Pada segitiga ABC, jika ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut C, maka sisi AC lebih panjang dari sisi AB, karena AC terletak di hadapan sudut B dan sisi AB terletak di hadapan sudut C. Karena ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut C, maka akan kita buktikan nanti bahwa panjang sisi AC lebih panjang dari panjang segmen atau sisi AB. Nah, untuk membuktikan teorema 357 ini, kita dapat menggunakan sifat trikotomi pada bilangan real. Kita tahu bahwa untuk dua bilangan real sembarang, maka pasti memiliki hubungan dari ketiga berikut ini. Yang pertama, seandainya misalkan bilangan tersebut adalah A dan B bilangan real, maka hubungan keduanya pasti satu dari tiga ini. Bisa saja A lebih besar B, atau A sama dengan B, atau A lebih kecil atau kurang dari B.
Nah, karena ukuran sudut tentu saja merupakan bilangan real, dan kita tahu bahwa ukuran sebuah sudut pada geometri yang kita bicarakan adalah senantiasa positif, maka kita bisa menggunakan sifat trikotomi pada bilangan real ini. Selanjutnya, buktinya kita menggunakan kontradiksi, misalkan atau asumsikan bahwa panjang AC itu lebih kecil atau sama dengan AB. Jadi kita ambil negasinya. Kita akan buktikan bahwa AC lebih besar dari AB, maka negasi dari lebih besar adalah kurang dari sama dengan. Jadi AC kurang dari sama dengan AB. Maka dari bentuk ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, AC sama dengan AB atau AC lebih kecil AB. Yang pertama, jika AC sama dengan AB, maka menurut teorema 333 atau teorema segitiga sama kaki, bahwa sudut di hadapannya harus sama. Maka sudut B kongruen dengan sudut C. Jadi diperoleh pernyataan ini, sehingga pernyataan ini kontradiksi dengan yang diketahui bahwa ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut C. Karena di sini kongruen, tentu saja ukuran keduanya sama, sehingga kontradiksi dengan ini. Yang di bawahnya di sini lebih besar. Jadi apabila panjang AC sama dengan panjang AB, maka menimbulkan suatu kontradiksi. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, jika AC kurang dari AB atau AC lebih kecil dari AB, maka menurut teorema 356 yang baru saja kita buktikan di atas, maka haruslah sudut di hadapan AC, yaitu B, ukurannya lebih kecil dari sudut di hadapan sisi AB, yaitu C, sehingga diperolehlah ukuran sudut B lebih kecil dari ukuran sudut C, sehingga hal ini pun juga menimbulkan kontradiksi dengan yang diketahui bahwa ukuran sudut B lebih besar dari ukuran sudut C. Nah, dari dua keadaan ini, baik AC sama dengan AB atau AC lebih kecil atau lebih pendek dari AB, maka menimbulkan kontradiksi pada keduanya, sehingga asumsi atau permisalan yang kita gunakan adalah keliru, sehingga menurut sifat trikotomi, karena tidak mungkin lebih kecil dan tidak mungkin sama dengan, maka yang benar adalah AC lebih besar AB. Ini mungkin ditambahkan di sini, alasannya menggunakan sifat trikotomi pada bilangan real. Nah, berikutnya adalah Coloreri 358. Coloreri berikut adalah konsekuensi dari teorema 357 sebelumnya. Nah, Coloreri 358 ini berbunyi segmen garis yang tegak lurus dari sebuah titik terhadap sebuah garis adalah segmen garis terpendek yang dapat ditarik dari titik ke garis tersebut. Nah, kita tunjukkan gambarnya seperti ini. Misalnya saja di sini ada garis L, kemudian ada titik P di sini, pointer saya. Maka jarak antara atau segmen terpendek antara P dan L yang menghubungkan titik P dan L adalah ketika tegak lurus, yaitu di sini PD. PD di sini ada notasi siku-sikunya, maka PD inilah yang merupakan segmen terpendek yang menghubungkan antara titik P
dan garis L, yang nanti karena ini merupakan segmen terpendek, selanjutnya kita sebut jarak. Ini yang kita juga pahami kemarin sebagai proyeksi titik P ke garis L. Nah, mengapa PD itu yang terpendek? Karena apabila kita konstruksi sembarang segmen yang lain, misalnya saja di sini PE atau PF atau PG atau yang lain di sini, maka selalu diperoleh bahwa PD lebih pendek atau lebih kecil dari PE. Begitu pula kalau kita buat PF di sini, maka PD juga lebih kecil atau lebih pendek dari PF. Begitu pula kalau dibuat PG di sini, maka PD juga lebih kecil dari PG. Karena untuk setiap kasus yang dibuat segmen lain, maka segmen PD itu berada di hadapan sudut lancip dari segitiga yang terbentuk. Sementara segmen yang kedua selalu berada di hadapan sudut siku-siku dari segitiga. Misalnya saja di sini PE, kita tarik PE ke sini, maka kita lihat bahwa PE itu berada di hadapan sudut siku-siku. Sementara PD terletak di hadapan sudut E, yang tentu saja adalah lancip atau lebih kecil dari sudut D tadi, sehingga sesuai teorema 357, maka panjang segmen PE tentu saja lebih panjang dari panjang segmen PD, atau PD lebih kecil atau lebih pendek daripada PE. Begitu pula kalau kita buat PF, maka pada segitiga PDF sudut di hadapan siku-sikunya PF lebih panjang daripada sudut di hadapan F, yaitu PD. Begitu pula nanti pada segitiga DPG akan diperoleh demikian. Kalau dari 358 dapat dengan mudah diperluas pada 3 dimensi yang menghasilkan koloreri 359. Segmen garis yang tegak lurus dari sebuah titik ke sebuah bidang adalah segmen garis terpendek yang dapat ditarik dari titik ke bidang. Nah, kita lihat di sini ilustrasi atau gambar 355. Misalkan di sini titik P berada di luar bidang R. Di sini bidangnya adalah bidang R, bidang rata R, P-nya di luar bidang R. Kemudian PD merupakan line segmen atau segmen garis yang kedudukannya tegak lurus dengan bidang R. Jadi D tentu saja titik pada bidang R dan PD tegak lurus dengan bidang. Sehingga jika ada segmen lain selain PD, ya, segmen yang menghubungkan antara titik P dengan bidang R, jadi ini titik E, titik F, dan titik G adalah titik-titik pada bidang R. Nah, segmen PE, kemudian segmen PF, dan segmen PG, maka ketiganya nanti akan dapat kita mudah pahami lebih panjang dari segmen PD. Di sini kebetulan yang dibuat hanya 3. Jadi dengan mengkonstruksi sebuah segitiga, jadi masing-masing akan terbentuk segitiga PED, kemudian segitiga PDF, dan segitiga PGD. Dengan PE merupakan hipotenusa segitiga PDE, PF-nya hipotenusa segitiga PDF di sini, kemudian PG hipotenusa segitiga PDG. Maka panjang dari PD adalah selalu atau akan senantiasa adalah lebih kecil daripada ukuran-ukuran baik PE, PF, dan juga PG, atau segmen garis yang lainnya yang menghubungkan titik P
ya terhadap bidang R. Jadi ini seandainya dibuat segmen-segmen yang lain selain PE, PG, PF, maka akan diperoleh hal yang serupa. Akan senantiasa terbentuk sebuah segitiga siku-siku yang menjadikan PD adalah segmen garis atau sisi terpendek dari segitiga yang terbentuk. Sehingga mudah dipahami bahwa ketika PD ini merupakan segmen garis yang tegak lurus dengan bidang R, maka PD merupakan segmen garis terpendek yang dapat dibuat atau ditarik dari titik P ke bidang R. Sehingga nanti konsep jarak untuk titik ke bidang juga seperti ini, tegak lurus. Sehingga dalam hal ini kita bisa sebut bahwa jarak titik P terhadap bidang R adalah PD ini. Bukan PE, bukan PF, bukan PG, dan juga bukan segmen yang lainnya. Nah, kita masuk ke teorema 3510. Teorema 3510 merupakan teorema ketaksamaan segitiga. Bunyinya jumlah dari panjang dua sisi pada sebuah segitiga adalah lebih besar dari panjang sisi yang ketiga. Ini kita terjemahkan di bagian bawahnya. Nah, teorema 3510 ini dapat kita jabarkan. Misalkan kita menggunakan segitiganya ABC, maka akan berlaku bahwa panjang AB ditambah panjang AC lebih besar dari panjang BC. Begitu pula berlaku panjang AB ditambah panjang BC lebih besar dari panjang AC, dan yang ketiga panjang AC ditambah panjang BC lebih besar dari panjang AB. Jadi pada sebuah segitiga tidak mungkin jumlah dari panjang dua sisinya itu sama dengan atau bahkan lebih kecil dari sisi yang ketiganya. Selalu akan berlaku ketaksamaan seperti ini, bahwa jumlah panjang dua sisi pada sebuah segitiga akan senantiasa lebih besar dari sisi yang ketiganya. Nah, di sini buktinya ada dua cara. Cara yang pertama, kita buat dulu sebuah segitiga ABC di sini. Nah, kita nanti akan buktikan bahwa panjang AB ditambah panjang AC lebih besar dari panjang BC. Yang lain nanti dapat ditunjukkan dengan cara yang sama. AB ditambah BC lebih besar AC, dan AC ditambah BC lebih besar AB. Kita ambil salah satu saja ini. Nanti untuk dua bagian yang lain Anda dapat lakukan dengan cara yang sama. Nah, terdapat titik D di perpanjangan CA. Jadi CA, segmen garis, tentu dapat kita perpanjang. Ya, saya langsung saja di sini CA diperpanjang, dan pada CA tersebut terdapat titik D, sehingga BA kongruen dengan AD. Diperpanjang dan ada titik D di sini, sehingga AD kongruen AB. Alasannya bisa Anda baca di sini, sama seperti sebelumnya, dapat dikonstruksi sebuah segmen garis dengan panjang tertentu, atau postulat penggaris ya, ruler postulat. Nah, di sini kita berikan simbol sama panjang. Kemudian hubungkan titik B dan D dengan sebuah segmen. Karena dua buah titik dapat dihubungkan melalui atau dengan sebuah segmen. Kita hubungkan begini, dan di sini saya berikan nomor 1. Nomor 1 adalah sudut DBA. DBA. Untuk sudut B tadi berarti ABC. Baik, saya kira mudah dipahami. Nah, pada segitiga DAB, maka karena segmen AB kongruen dengan segmen AD, maka sudut di hadapan keduanya ini kongruen. Ingat, kita
masih mengingat teorema sebelumnya, jika dua sisi pada sebuah segitiga kongruen, maka sudut-sudut di hadapannya kongruen. Sehingga sudut D kongruen dengan sudut 1. Sehingga mudah dipahami bahwa besar sudut 1 ditambah besar sudut B lebih besar dari ukuran atau besar sudut D. Kita lihat di sini. Karena tadi D dan 1 kongruen, D di sini ya, D dan 1, sudut D dan sudut 1 kongruen, berarti ukurannya sama di sini. Maka ketika ukuran sudut 1 saya tambahkan dengan B, tentu saja lebih besar dari ukuran sudut D. Nah, berikutnya pada segitiga DBC yang besar ini. Nah, karena ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut B, ini ya, kita bisa lihat di sini, saya berikan tanda untuk mempermudah mengidentifikasi, itu lebih besar dari ukuran sudut D yang ini. Maka menurut teorema 357 yang sudah kita buktikan sebelumnya, sisi di hadapan sudut gabungan ini yaitu DC lebih besar dari di hadapan D yaitu BC, sehingga diperoleh ini. Nah, padahal DC tidak lain adalah AD ditambah AC. DC adalah AD ditambah AC. Sehingga diperoleh dengan mensubstitusi ini, DC-nya kita ganti dengan AD plus AC lebih besar BC. Nah, karena tadi AD tadi kongruen dengan AB di sini. AB tadi kongruen dengan AD, maka AD, panjang AD kita bisa substitusi atau ganti kembali dengan AB, sehingga yang ini kursor saya, pointer saya ganti dengan AB kembali, sehingga diperoleh bentuk akhir AB ditambah AC lebih besar dari BC, sehingga terbukti pernyataan ini. Nah, untuk bentuk yang lainnya atau dua bentuk yang lain, maka kita bisa lakukan dengan cara yang sama dengan memperpanjang pada salah satu sisinya sehingga diperoleh konstruksi yang seperti sudah kita bahas bersama ini. Berikutnya cara yang kedua ini ada di referensi yang kita gunakan, ini lebih simpel. Pada segitiga ABC, buktikan bahwa BA ditambah CA lebih besar dari BC. Jadi strateginya adalah tarik segmen AD, kita tarik putus-putus merah ini, tegak lurus dengan BC. Bisa dikatakan AD merupakan garis tinggi segitiga ABC. Nah, dikarenakan segmen terpendek dari sebuah poin atau sebuah titik kepada AD adalah yang merupakan segmen tegak lurus, maka dalam hal ini BA lebih panjang atau lebih besar dari BD. Mudah dipahami ya, jadi ini AD-nya sebagai segmen, maka tentu saja terhadap AD ini BA lebih panjang atau lebih besar dari BD. Begitu pula titik C ini terhadap segmen AD, maka tentu saja CA lebih besar dari CD. Ingat ya, yang merupakan terpendek adalah yang siku-siku. Maka tentu saja ketika BA saya jumlahkan dengan CA, BA saya jumlahkan dengan CA akan lebih besar daripada BD ditambah dengan CD. Jika Anda memiliki A bilangan real ya, bilangan real A lebih besar B, kemudian C lebih besar D, maka tentu saja A ditambah
C lebih besar B ditambah D. Sehingga ini tentu saja mudah dipahami ya. Karena BA lebih besar dari BD, kemudian CA-nya lebih besar dari CD, maka tentu saja mudah dipahami bahwa ketika BA saya jumlahkan dengan CA akan tetap lebih besar, bahkan semakin besar gitu kan ya, dengan BD ditambah CD. Seandainya yang ini CA sama dengan CD saja kan ini tetap lebih besar. Sehingga ketika CA-nya lebih besar dari CD tentu saja mudah dipahami dan mudah dilogika bahwa BA plus CA lebih besar dari BD plus CD. Kemudian kita substitusi di sini BD, karena BD ditambah CD tidak lain adalah BC, maka kita substitusi yang ini, yang kursor saya. BD plus CD kita ganti dengan BC, sehingga diperolehlah bentuk akhir BA plus CA lebih besar BC. Nah, bentuk alternatif dari teorema 3.5.10 adalah bahwa panjang dari setiap sisi pada segitiga harus berada di antara jumlah dan juga selisih dari panjang dua sisi yang lainnya. Anda bisa baca di sini, jika sebuah segitiga memiliki panjang sisi A kecil, B kecil, dan C kecil, maka menurut teorema 3, 5, 10 sebelumnya, atau ketaksamaan segitiga akan berlaku A lebih kecil dari B plus C. Begitu pula C lebih kecil dari A plus B. Kalau kita tambahkan sebenarnya B juga lebih kecil dari A plus C. Nah, di sini diperoleh ini ya, dengan mengurangkan ini ya, mengurangkan pada kedua sisi minus B, maka A minus B lebih kecil dari C. B-nya ya hilang, sehingga diperoleh ini. Kemudian yang ini tetap sama, sehingga dengan transitif kita bisa peroleh A minus B kurang dari C. Padahal di sini C-nya juga kurang dari A plus B, sehingga diperoleh A minus B kurang dari C kurang dari A plus B. Sehingga diperoleh pernyataan ini ya, perluasan. Ini teoremanya sama, tapi sebenarnya ini sama dengan teorema tadi ya. Hanya bentuknya yang sedikit berbeda. Diperkhusus lagi bahwa panjang segmen pada sebuah segitiga itu berada di antara selisih dan juga jumlah dua sisi yang lainnya. Nah, di sini ada contoh 1. Dapatkah dikonstruksi sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut? Yang A 3, 4, 5 dengan satuan panjang, misalnya senti atau yang lain. Kemudian B-nya 4, 6, 10 dan C-nya 3, 5, 9. Nah, contoh ini sengaja tidak saya jawab pada kesempatan ini. Bagi Anda yang melihat video ini, silahkan dijawab di kolom komentar dengan menyatakan jawaban untuk contoh 1, apakah hanya dapat atau tidak, B-nya dapat atau tidak, C-nya dapat atau tidak. Dan boleh Anda tambahkan di sana alasan jawaban Anda. Kemudian contoh 2, agar dapat dikonstruksi sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3 satuan panjang, kemudian 5 satuan panjang, dan X satuan panjang, maka tentukanlah nilai X. Jadi di sini tentukanlah X agar dapat dikonstruksi dengan sebuah segitiga dengan panjang 3, 5, dan X. Tentunya nilai X nanti berupa sebuah interval. Silahkan contoh 2 juga dijawab di kolom komentar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.